teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu teman-teman mampu memahami berbagai faktor penyebab gangguan pernafasan. Kemudian, teman-teman mampu mengetahui nama penyakit, penyebab, gejala, dan cara mengatasi penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia, serta teman-teman mampu mengaplikasikan cara menjaga kesehatan alat pernafasan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan kali ini, teman-teman akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan. Tapi di sini saya mau bertanya, pasti ada sebagian teman-teman yang sudah mengetahui apa saja sih faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan? Betul? Tapi berhubung masih ada teman kita yang lain yang belum mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan, maka dari itu kita akan bahas di sini bersama-sama. Yang pertama ada faktor fisik. Teman-teman, adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Teman-teman, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Teman-teman, kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara dapat mengganggu pernafasan kita. Udara yang tercemar dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di pembahasan kali ini, teman-teman akan mengetahui beberapa penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia. Tapi ngomong-ngomong, pasti di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui kan, apa saja sih penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia? Ya betul, di antaranya itu. Hubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita sampaikan kembali agar kita semua dapat mengetahui dan memahami apa saja sih penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia. Yang pertama ada influenza atau flu. Influenza atau flu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini yaitu demam tinggi, pilek, sakit tenggorokan, otot nyeri, sakit kepala, batuk, dan mudah merasa lelah. Gejala ini muncul 2 hari setelah terserang virus. Nah, teman-teman, penyakit ini dapat menyebar melalui udara, yaitu pada saat penderita batuk atau bersin. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi penyakit ini? Nah, yang pertama, teman-teman harus banyak istirahat, minum banyak air, menghindari penggunaan alkohol dan merokok, dan jika perlu, teman-teman harus minum paracetamol sesuai dosis untuk meredakan demam dan nyeri otot yang disebabkan oleh flu ini. Selanjutnya, penyakit yang menyerang alat pernafasan yang kedua yaitu asma. Asma adalah penyakit pada sistem pernafasan yang menyebabkan sesak nafas yang ditandai dengan adanya gangguan pada selaput pipa udara atau penyempitan saluran pernafasan. Nah, penyebab utama penyakit ini bisa beragam, diantaranya bisa disebabkan oleh alergi, kebiasaan merokok, udara terlalu dingin atau udara terlalu lembab, dan rasa sensitif terhadap debu. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini ada 2 gejala. Yang pertama, gejala awal biasanya ditandai dengan batuk, terutama pada malam atau dini hari, kemudian sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Kemudian, gejala kedua yaitu gejala berat.
Biasanya ditandai dengan serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, kemudian sulit tidur dan kesadaran menurun. Nah, teman-teman, untuk penderita asma disarankan posisi tidur yang nyamannya adalah dalam keadaan duduk. Cara mengatasi penyakit ini, yang pertama, pada saat penderita asma penyakitnya kambuh, yaitu dengan cara memberikan obat semprot atau obat suntik yang mengandung epinefrin atau isoproterenol. Nah, jika tidak ada obat tersebut, dapat juga diberikan minuman hangat dan menghirup uap air panas. Kemudian, cara yang kedua, untuk mencegah asma supaya tidak kambuh lagi, yaitu dengan cara menghindari merokok, debu, udara dingin, udara lembab, dan bahan-bahan yang dapat memicu alergi. Teman-teman, selanjutnya penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia yang ketiga yaitu pneumonia atau paru-paru basah. Paru-paru basah adalah peradangan pada paru-paru yang mempengaruhi alveolus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Nah, teman-teman, untuk gejala dari penyakit ini yaitu batuk, nyeri dada, demam, dan kesulitan bernafas. Kemudian, untuk cara mengatasi penyakit ini, yang pertama, jika penyakit ini disebabkan oleh bakteri, cara mencegahnya yaitu dengan memberikan antibiotik. Kemudian, jika penyakit ini sudah cukup parah, penderita harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, penyakit yang keempat yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada membran mukosan dan bronkus. Bronkitis dapat dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Perbedaannya adalah bronkitis akut disebabkan oleh virus atau bakteri, sedangkan bronkitis kronis disebabkan oleh merokok atau polusi udara. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini yaitu batuk yang dapat disertai sesak nafas dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk dapat menyebabkan nyeri dada bahkan penurunan kesadaran. Cara mencegah bronkitis akut yaitu dengan menggunakan obat antiinflamasi non-steroid, sedangkan cara menangani bronkitis kronis adalah dengan berhenti merokok, transplantasi paru-paru, dan memberikan oksigen tambahan. Penyakit yang berikutnya adalah tonsilitis atau radang amandel. Tonsilitis adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun, radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa. Nah, penyebab radang amandel ini yang paling sering adalah infeksi virus. Selain infeksi virus, radang amandel juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, teman-teman, berikut adalah gejala dari penyakit tonsilitis. Radang amandel ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit di tenggorokan. Selain itu, radang amandel juga dapat menimbulkan gejala lain seperti suara serak, demam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala. Berdasarkan lama gejala yang dirasakan, tonsilitis ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis kronis. Lalu berikut adalah cara mengatasi penyakit tersebut, yaitu penanganannya dapat dilakukan dengan operasi, pemberian obat, atau cukup dengan perawatan rumah. Dokter akan menentukan metode penanganan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi pasien. Selanjutnya, penyakit pernafasan yang keenam adalah tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini pada umumnya menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil yang menyebabkan proses difusi oksigen menjadi terganggu. Penderita TBC biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, berkeringat dingin di malam hari, sulit bernafas, dan batuk berdarah. Lalu, cara untuk mengatasi penyakit ini yaitu dengan mengonsumsi mengkudu dan jahe. Kandungan anthraquinone dan akubin dalam buah tersebut terbukti secara klinis dapat mengusir bakteri penyebab tuberkulosis. Penderita juga dapat diberikan antibiotik jenis isoniazid dan rifampicin.
Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia selanjutnya yaitu sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada bagian atas rongga hidung yang disebut sinus paranasalis. Sinusitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, alergi, atau kerusakan pada sistem imun. Nah, teman-teman, gejala dari penyakit ini yaitu nyeri wajah yang memburuk saat menunduk, terdapat cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan, hidung mampet menyebabkan kesulitan bernafas, tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau nafas tidak sedap, kelelahan, dan demam. Cara mengatasi penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, minum air yang cukup, menghirup uap hangat, dan mandi air panas. Penggunaan antibiotik tidak dianjurkan karena sebagian besar penyakit sinusitis disebabkan oleh virus dan dapat dihilangkan dengan sendirinya dalam waktu 10 hari. Antibiotik hanya boleh diberikan jika sinusitis berlanjut selama lebih dari 10 hari. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui beberapa penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernafasan manusia agar terhindar dari penyakit yang tadi sudah kita jelaskan ya. Yang pertama, harus mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, minum banyak air putih. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, gunakan masker untuk menghindari paparan polusi. Yang keenam, rajin mencuci tangan. Yang ketujuh, tidak merokok. Dan yang kedelapan, mendapatkan vaksin. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu gangguan pada pernapasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Beberapa penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia diantaranya adalah influenza, asma, bronkitis, TBC, pneumonia, tonsilitis, sinusitis, dan lain-lain. Dan cara menjaga kesehatan alat pernafasan yaitu dengan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, minum banyak air putih, olahraga teratur, menjaga lingkungan tetap bersih, tidak merokok, dan menghindari paparan polusi dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.